Shalom teman-teman semua, yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya berdoa hari-hari ini kita semua baik-baik saja dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Biarpun tengah pandemi, tapi saya percaya kita sama-sama ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus yang luar biasa. Hari-hari ini nih terdengar banyak banget ya aturan-aturan baru dari pemerintah, terutama soal protokol kesehatan, tentang memakai masker, tentang ibadah, ada tata cara yang baru, adaptasi dengan kebiasaan baru. Sebenarnya untuk apa sih pemerintah susah-susah bikin hukum, bikin aturan? Well, sebenarnya manusia itu pada dasarnya cenderung untuk memberontak. Kenapa sih? Kita sama-sama tahu manusia pertama diciptakan di Taman Eden. Kita baca di Alkitab ya, manusia diciptakan, taruh sama Tuhan di Taman Eden. Tapi manusia itu memberontak akan perintah Tuhan soal buah yang tidak boleh dimakan, dan end up kita semua diusir dari Taman Eden, dan kita harus susah payah di dunia ini. Well, sebenarnya Tuhan itu sangat tidak suka dengan yang namanya pemberontakan. Percaya enggak? Coba buka sama-sama di Yesaya 30 ayat 1. Buka dulu ya. Yesaya 30 ayat 1 dimulai dengan celakalah hai pemberontak. Well, Tuhan itu membuat hukum. Untuk apa? Untuk ada batasan-batasan yang manusia tuh nggak boleh lewati. Yang kalau dilewati oleh manusia, itu efeknya bisa fatal, bisa bahaya ke manusia sendiri. That's why kenapa Tuhan bikin batasan, hukum, dan aturan. Bahkan soal hukum dan aturan ini, ada satu kitab yang isinya full tentang hukum, yaitu kitab Imamat. Rasanya tentang hukum ini terdengar membosankan ya. Bahkan beberapa temen pernah bilang, kalau lu susah tidur, coba deh lu baca Imamat. Pasti baru beberapa pasal, bahkan belum sampai satu pasal, lu udah mulai ngantuk lalu tidur. Well, hukum terdengar selalu berat, selalu susah untuk ditaati. Padahal sebetulnya contoh orang Kristen yang baik, yang jadi teladan, itu adalah orang Kristen yang berbuah. Dan salah satu buahnya itu apa? Buahnya itu adalah penguasaan diri. Dan kalau teman-teman semua perhatiin di Alkitab, buah-buah roh, penguasaan diri itu ditaruh di terakhir. Biasanya di Alkitab itu yang ada di ujung dan di ujung itu biasanya sesuatu yang penting. Bukan berarti yang di tengah tidak penting ya. Sukacita, kebaikan, damai sejahtera nggak penting, bukan. Tapi biasanya yang di ujung itu diberi highlight. That's why penguasaan diri itu sangat penting, sehingga kita bisa menguasai diri dan tidak melanggar hukum dan tidak memberontak, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Well, ada satu contoh. Jadi saya pernah baca satu artikel. Di situ ada sekelompok orang yang memang pekerjaannya memberikan training soal safety, keamanan, keselamatan di jalan. Suatu hari ada satu tim, mereka ke sebuah TK. Kita tahu sendiri ya, di TK itu rata-rata anak-anak umur 3-5 tahun ya. Rata-rata belum dewasa, rata-rata belum mengerti lah apa itu hukum, apa itu taat aturan. Well, tim ini bertanya sama anak-anak, kalau kita naik motor, kita harus pakai apa? Anak-anak jawab, pakai helm pak. Terus si tim ini bertanya lagi, kenapa kamu harus pakai helm? Anak-anak ini menjawab, karena takut ditilang pak. Taat, tetap mereka taat, tapi mereka punya dasar yang salah untuk taat. Dasarnya adalah mereka taat
karena mereka takut dihukum. Sebetulnya, seharusnya mereka taat pakai helm karena mereka tahu bahwa kalau tidak pakai helm dan sampai ada kecelakaan, itu sangat bahaya dan sangat fatal. Tentu teman-teman di sini bukan seperti anak-anak TK dong. Teman-teman di sini sudah SMP, sudah SMA, harusnya sudah lebih dewasa. Dan teman-teman harus tahu bahwa menaati hukum itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri, untuk menjauhkan kita dari bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh kecerobohan kita sendiri. Terus siapa aja sih yang harus kita taati? Satu, orang tua pastinya. Tuhan itu memberi 10 perintah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Memberi 10 perintah, kalau kita sama-sama baca di Alkitab, ada satu dari 10 perintah ini yang berkata untuk menghormati ayah dan ibu supaya panjang umurmu di bumi. Bukan sebuah kebetulan pasti Tuhan beri satu kalimat ini di 10 hukum yang sangat-sangat penting. Bahkan Tuhan menjanjikan umur yang panjang untuk orang yang bisa hormat sama orang tuanya. Lalu lanjut, siapa lagi? Yang kedua, guru pastinya. Orang tua itu daftarin kita di sekolah supaya kita tuh dididik. Dididik oleh siapa? Nggak lain nggak bukan guru. Di sekolah kita belajar, kita bersosialisasi, ada aturan yang dibuat oleh Miss dan Sir di sini. Nah, jadi guru itu termasuk perwakilan orang tua sendiri, karena orang tua menitipkan kita di sekolah dan kita harus taat, harus patuh sama guru. Ada ataupun tidak, diawasin ataupun tidak, itu sudah kewajiban buat kita. Orang tua sudah, guru sudah, lalu siapa lagi? Terakhir, pemangku kepentingan tertinggi di negara ini tentunya pemerintah. Kenapa sih kita harus taat sama pemerintah? Kita kan sudah taat sama Tuhan. Kenapa kita harus taat sama pemerintah? Nah, Tuhan Yesus sendiri selama hidupnya di dunia sempat, kalau kamu baca di Perjanjian Baru di Injil, Tuhan Yesus itu sempat mau dijebak lah. Orang Jawa sekarang bilang di-prank ya, di-prank sama orang Farisi, ahli-ahli kitab Taurat itu, terus tentang apakah kita itu wajib membayar pajak. Nah, tapi jawaban Tuhan Yesus di sini bijak banget. Kamu kalau baca di Lukas 20 ayat 25, Tuhan Yesus sendiri bilang, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi Tuhan bilang bahwa ada sesuatu yang wajib kita berikan kepada Kaisar selain kepada Allah tentunya, yaitu pajak. Dengan bayar pajak berarti kita taat sama pemerintah, ya kan? Terus kita lanjut lagi, kenapa sih kita harus taat sama pemerintah ya? Tuhan Yesus sendiri bilang, lalu Rasul Paulus juga bilang, ini Rasul Paulus ini adalah bisa dibilang rasul terbesar sepanjang sejarah penulisan Alkitab ya. Bahkan Rasul Paulus sendiri itu tulis satu perikop khusus penuh, satu perikop penuh ya, soal taat pada pemerintah. Kita buka sama-sama di Roma 13 ayat 1-7. Saya coba bacakan ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut pada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut pada pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan, tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.
Ayat 5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Ayat 6, itulah juga sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah pada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak pada orang yang berhak menerima pajak cukai, pada orang yang berhak menerima cukai rasa takut, pada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat, pada orang yang berhak menerima hormat. Jelas sekali di sini Rasul Paulus bilang bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah sendiri dan untuk kebaikan kita. Seperti ditulis di ayat 4 ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Karena pemerintah itu yang milih ya Tuhan sendiri. Ya. Ini Alkitab yang bilang. Jadi kalau ada perintah-perintah, ada contoh paling gampangnya, hari-hari ini kita dihadapkan sama protokol kesehatan. Soal di jalan harus pakai masker. Soal ini saya nggak pakai masker karena saya di rumah ya. Soal jaga jarak, soal jaga kebersihan, itu harus sangat kita taati. Kenapa? Sudah ada berbagai riset yang membuktikan bahwa protokol kesehatan ini sangat-sangat mencegah kita dari terpapar virus COVID-19 ini. Kalau kita taat, kita juga aman kan? Justru ketika kita taat sama pemerintah, kita tunjukkan bahwa kita juga taat sama Tuhan. Toh seperti yang dikatakan tadi bahwa pemerintah adalah Tuhan sendiri sebenarnya, wakil dari Tuhan sendiri. Lalu apakah kita harus kucing-kucingan sama pemerintah? Kayak kalau misalnya ada razia kita berpakai masker, sebenarnya ketaatan itu kalau kita baca di kamus, ketaatan itu adalah senantiasa patuh. Gak ditulis ada syarat dan ketentuan berlaku di situ. Itu artinya ketaatan itu adalah mutlak, dan ketaatan dengan atau tanpa diawasi oleh orang yang punya otoritas di atas kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berintegritas. Dan orang yang berintegritas, saya percaya tidak akan disia-siakan oleh Tuhan. Ingat, ada hukum tabur tuai. Kita sama-sama percaya, kita tabur yang baik, kita tuai yang baik. Kita taat, kita tuai kebaikan. Kita dapat kesehatan, kita dapat keamanan, kita dapat keselamatan. Bah, mungkin teman-teman di sini ada yang nanya, tapi Kak, nggak semua kebijakan pemerintah itu benar. Saya dengar dari beberapa orang tua, beberapa orang ada kritik, ada masukan bahwa pemerintah itu cocok, bahkan ada demo. Well, apa kita harus ikutan menolak? Gini deh, kalau kita atau kamu mungkin rasa I could do better than that, saya bisa lakukan lebih baik dari pemerintah sekarang. Kenapa kamu nggak sekolah, kamu selesaikan sekolah kamu berprestasi, kamu masuk ke dunia pemerintahan, kamu benahi apa yang menurut kamu harus dibenahi. Kalau memang itu jalan Tuhan, kenapa enggak? Ya kan? Oke, itu aja pesan Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa yuk untuk tutup. Bapak, terima kasih buat semua firman-Mu, biar ini jadi rema di hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk terus taat, ajar kami untuk mengerti apa maksud-Mu akan semua peraturan, semua perintah yang ada Tuhan. Ajar kami untuk selalu jadi orang berintegritas, karena kami percaya Kau suka akan orang yang taat, Kau suka akan orang yang berintegritas Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya berkat-Mu luar biasa atas hidup kami. Kami mau terima semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami percaya sama-sama katakan amin. Shalom, dan berkati kita semua.